Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agusantia dari Ruang Belajar Matematika AA. Adapun tugas UAS kali ini yaitu menguraikan hasil analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Baiklah, dimulai dari nomor satu, yaitu pilihlah salah satu asesmen yang telah Anda terapkan di kelas ketika melakukan observasi di kegiatan PPL 1. Tulislah pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan kemampuan peserta didik. Adapun asesmen yang saya pilih seperti yang saya cantumkan di sebelah kanan yaitu lembar kerja peserta didik atau biasa disebut LKPD. Di sana ada bagian yang saya kutip yaitu tentang masalah 1 dan masalah 2. Masalah 1 mengangkat tentang tarian Betawi dan masalah 2 yaitu tentang pembagian pizza yang biasa dilakukan oleh anak-anak seumuran mereka. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. LKPD menjadi salah satu asesmen formatif yang saya gunakan karena dapat dirancang dengan progresi kesulitan yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. LKPD sendiri sebagai asesmen yang berfungsi untuk menilai pemahaman siswa serta memberikan umpan balik yang konstruktif dalam proses pembelajaran. LKPD membuat soal-soal kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan sudah dikaitkan dengan aspek lingkungan budaya, seperti tarian Betawi dan pembagian pizza yang biasa dilakukan anak seusia mereka, seperti terlihat pada slide sebelumnya. LKPD ini dibuat untuk siswa kelas 11, di mana rata-rata umur siswa adalah sekitar 16 hingga 17 tahun. Menurut Piase, pada usia ini siswa umumnya berada dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut operasi formal, di mana mereka sudah mulai masuk ke tahap berpikir yang lebih kompleks. Artinya, siswa sudah bisa berpikir lebih abstrak, logis, dan mulai bisa memahami konsep-konsep yang lebih sulit. Maka, soal-soal kontekstual dalam LKPD sangat efektif, karena bisa menantang siswa untuk berpikir lebih dalam dan menghubungkan materi pelajaran dengan situasi di luar kelas atau di kehidupan mereka sehari-hari. LKPD tersebut juga dikerjakan secara berkelompok yang juga selaras dengan teori Vygotsky, khususnya konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Pada usia ini, siswa sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pembelajaran dari teman sebaya. Dengan bekerja dalam kelompok, mereka dapat membantu dalam memahami materi yang lebih kompleks, yang pada akhirnya mempercepat pengetahuan dan penguasaan konsep-konsep yang diajarkan. Meskipun semua siswa sudah mempelajari lingkaran di sebelumnya, pada asesmen ini belum menerapkan prinsip teaching at the right level atau TARL. Seharusnya asesmen ini menyesuaikan soal dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Dengan soal yang sama, untuk semua siswa tidak ada perbedaan tantangan yang diberikan sesuai dengan kelompok siswa yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Maka saya menerapkan tutor teman sebaya di semua kelompok agar siswa memiliki kemampuan yang lebih dapat mengajari teman-temannya. Selanjutnya, bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Salah satu keunggulan utama dari penilaian formatif adalah kemampuannya untuk memberikan umpan balik yang langsung kepada peserta didik. Dalam konteks pembelajaran matematika, umpan balik yang tepat, waktu, dan terarah dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan matematika peserta didik. Melalui LKPD dan latihan tertulis, peserta didik memiliki kesempatan untuk merefleksikan pemahaman mereka sendiri dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Siswa tidak hanya menyelesaikan soal,
tetapi juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman dan guru mengenai jawaban mereka. Diskusi ini memungkinkan siswa untuk mengungkapkan pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian dari materi yang masih membingungkan atau sulit dipahami. Dengan cara ini, siswa bisa memberikan umpan balik langsung tentang pemahaman mereka memaknai materi dan apa yang mereka perlukan agar bisa lebih memahami pembelajaran dengan baik. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa juga diminta untuk mempresentasikan di depan kelas. Hal ini membuat saya sebagai guru dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Dilanjutkan pada pertanyaan kedua, berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah Anda lakukan, uraikan. Yang pertama yaitu, apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Lingkungan belajar yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik dapat meliputi fasilitas fisik seperti ruang kelas yang baik, bersih, rapi, dan terdapat sirkulasi udara serta pencahayaan yang cukup. Untuk kenyamanan, kelas 11.3 pada tempat PPL saya sudah dilengkapi sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, serta fasilitas yang mendukung pembelajaran. Setiap siswa memiliki meja dan kursi sendiri yang memberikan kenyamanan dan ruang pribadi saat mengikuti pembelajaran. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung seperti kipas angin, papan tulis, dan proyektor yang membuat proses pembelajaran lebih interaktif dan mudah dipahami. Semua fasilitas tersebut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Kebersihan dan kerapian kelas juga disiapkan sebelum pembelajaran yang seringkali diingatkan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Pembelajaran yang aman dan nyaman tidak lepas dari pembawaan guru kepada peserta didik dalam mengayomi dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, seperti menggunakan game edukatif, pernyataan memantik, mengemukakan tujuan pembelajaran di awal, penyajian materi melalui PowerPoint. Itu semua sudah dilakukan oleh guru ataupun saya. Baiklah, yang terakhir yang akan saya jabarkan yaitu bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif. Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu guru memastikan bahwa ruang kelas siap untuk belajar, seperti memastikan kebersihan dan kerapian kelas, memastikan bahwa proyektor sudah dapat digunakan. Di dalam kelas, guru menciptakan suasana yang terbuka dan ramah, di mana siswa merasa bebas untuk bertanya, berpendapat, dan mengungkapkan ide-ide mereka tanpa rasa takut akan dihakimi. Hal ini penting untuk membangun rasa aman di kalangan siswa sehingga mereka dapat belajar dengan fokus tanpa rasa khawatir. Untuk membentuk karakter disiplin positif, guru menetapkan aturan yang jelas di awal pembelajaran seperti aturan untuk datang tepat waktu, tidak membiarkan sampah di kelas, merapikan meja belajar, tidak membuat keributan dalam pembelajaran, dan disiplin untuk berdiri menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya setiap jam 10 melalui speaker sentral di setiap kelas. Ini juga menumbuhkan disiplin positif dan rasa cinta tanah air. Guru juga memberikan contoh sikap disiplin dengan datang tepat waktu dan mengelola kelas dengan baik. Baiklah, sekian penjabaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.